Pastor Lukas Kusuma bisa memberikan tips gitu, bagaimana kita ini terampil dalam bersosial media ya, untuk membawa agen perdamaian. Jadi misalnya ada seseorang nulis status yang berbeda gitu sama pemikiran kita, pendapat kita, bahkan mungkin doktrin kita. Apa langkah kita? Diam aja. Atau cuma di like gitu. Menurut saya kan sesuai Alkitab bilang bahwa kalau misalnya kita lihat ada saudara kita yang mungkin kita anggap salah jalan, ya kan? Ya. Nah, itu bicara pribadi. Ya. Kalau ketemunya di sosial media mungkin di DM lah istilahnya gitu ya, di message lah, di chat gitu. Iya. Okay. Saya lebih menghargai orang yang kemudian bicaranya dengan sopan untuk ngobrol tentang ini itu dan pandangan. Nah, padahal pada akhirnya saya tetap gini Pak Gideon. Saya menyadari kita tidak akan bisa ngubah pandangan orang yang sudah dia anggap bahwa itu pandangan yang paling benar. Capek kita ngurusin itu. Ya kan? Nah, tugas kita yang penting adalah kita memberi input. Urusan dia mau terima atau enggak dia, ya urusan dia sama Tuhan. Gitu sih. Oke, I see. Ya, baik, netizen yang mau nanya-nanya boleh silakan ya. Anda boleh ikut nimbrung, ngobrol di sini. Ya, mumpung ada Pastor Lukas Kusuma yang lagi bersama dengan saya. Oke, menjadi peacemaker ini tentunya juga nggak mudah ya. Agen pembawa damai ini kalau kita, istilahnya gini, kita mau mengeluarkan sesuatu, kita mau mengeluarkan aura kedamaian, kita mau mengeluarkan atmosfer kedamaian. Tapi kalau diri kita sendiri nggak dipenuhi oleh kedamaian, ya kita sendiri sumpek di sini, biasanya cenderung orang itu kan sampah di sini ya dikeluarkannya ya sampah gitu. Iya. Ya kan? Biasanya kan gitu kan. Apa namanya di keluarga sendiri aja kita nggak bisa jadi agen perdamaian. Gitu. Apa namanya suami, istri, anak-anak saling serang, udah biasa gitu. Apa namanya kalau nggak tengkar mungkin nggak enak gitu ya, bahkan ada yang beraninya bilang ya memang begini keluarga kita kayak begini sih gitu, kalau nggak tengkar sehari gitu nggak enak gitu, padahal itu sedikit demi sedikit kan menimbulkan luka gitu ya, menimbulkan luka, dan luka itu kan akibatnya bisa kemana-mana perebetannya kan. Nah, hati yang terluka cenderung untuk melukai orang di luar. Ini berangkat dari dalam keluarga sendiri nih ya, Pastor ya. Mungkin ada punya saran gitu ketika berangkat dari sebuah skup yang kecil, rumah tangga ini. Bagaimana sih menjadi rumah tangga yang guyup gitu. Kan bukan artinya sebuah rumah tangga itu kan nggak ada pertengkaran ya. Pasti ada lah. Ya. Orang hanya bisa memberi apa yang dia miliki. Nah, betul. Itu yang tadi saya katakan kan. So, bagaimana memiliki damai? Ya, ketika orang dia tidak punya uang, bagaimana dia bisa memberi orang lain uang? Betul. Orang tidak punya air minum, bagaimana bisa memberi orang yang minta air minum? Ya kan? Betul. Nah, kalau saya nggak punya ilmu tentang matematika, bagaimana saya bisa ngajari orang matematika? Betul. Nah, jadi kembali untuk jadi seorang pembawa damai itu, saya melihat dalam Roma 16 ayat 20 Alkitab Paulus itu ngomong gini, semoga Allah sumber damai sejahtera. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Nah, menghancurkan iblis di bawah kaki kita itu kan bicara kemenangan kita atas permusuhan, atas perpecahan, atas kebencian, atas semua stres yang kita hadapi hari-hari ini lagi pandemik ini, ya. Paulus ngomong bagaimana iblis bisa kita hancurkan di bawah telapak kaki kita jadi pemenang. Gitu. Ternyata kata awalnya dalam Roma 16 ayat 20 ini penting sekali. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Gitu. Nah, ternyata rahasia pertama untuk menjadi seorang peacemaker adalah melekat kepada sang sumber damai sejahtera. Melekat pada sang sumber damai sejahtera. Nah, ini penerjemahnya gimana? Oh, saya sudah melekat kok, saya loh. Setiap dulu sebelum ada pandemi, saya rajin Pak ke gereja Pak, rajin. Saya ibadah bisa 3 session. Ya, saya bisa bahkan ke gereja A, ke gereja B. Saya semangat sekali. Tengah minggu pun saya tetap ibadah. Itu kan saya kurang melekat apa coba dengan Tuhan. Saya melayani Tuhan bahkan. Sekarang semua pada streaming. Saya tetap setia Pak.
saya tetap, wah, semua saya kunjungi, berbagai online streaming dari gereja-gereja, saya kunjungi semua. Kurang apa, Pak? Saya kan sudah melekat. Nah, itulah banyak kesalahan orang percaya. Mereka hanya berpikir melekat sama Tuhan itu hanya soal aktivitas. Oh. Ini contoh, Pak Gideon. Saya tanya, apakah orang yang ada di sebuah rumah makan pasti dia kenyang dan tidak pernah kelaparan? Belum tentu. Right. Belum tentu. Jangankan kenyang, puas atau nggak puas, ngerasa enak nggak enak juga beda-beda. Betul, iya kan? Nah, saya ingat ada satu restoran favorit di kota kami, itu sebuah buffet ya, all you can eat, tapi jenis 27 jenis daging yang akhirnya dibakar fresh, ditaruh di garpu, Brazilian gitu ya, dibawa. Nah, itu kan, wah, dagingnya mantep banget deh pokoknya. Terus saya ada tiba-tiba suatu saat lagi antri, ketemu sama satu jemaat kami. Kamu di sini? Oh iya, saya kerja di sini, Pastor. Sudah berapa bulan? Sudah sekitar 2 bulanan. Wah, enak ya kamu ya. Tiap hari pasti waktu break time-nya kamu bisa makan di restoran ini, bla 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 bla. Betul. Wah, bagi saya keluarga aja itu rumah makan cukup mahal dan jadi kita langkah ke sana, ya kan? Ternyata dia bilang, wah, wajahnya itu waktu saya ngomong itu wajahnya saya pikir ekspresi sukacita, enggak, wajahnya kayak sedih gitu. Saya tanya kenapa? Iya, di minggu pertama, minggu kedua saya seneng makan daging ini, daging itu. Terus setelah lewat berapa minggu, saya enak jadinya. Betul. Karena dia ada di situ terus-terusan ya. Melihat dagingnya itu lama-lama. Prosesnya, dan sebagainya. Ya, betul. So, itu artinya apa nih, Pastor? Apakah artinya orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan rutinitas agamawi, lama-lama mereka enak dan mereka kehilangan esensi dari sebuah... Itu persoalannya. Karena banyak orang tidak cukup dewasa ketika melihat kekurangan dan ketidaksempurnaan hamba Tuhan maupun gereja. Ingat ini, jangankan kita ya. Tuhan Yesus saja, ayo. Lihat, pada zaman Yesus, dia buat mujizat, diterima, dirayakan di Yerusalem, di beberapa tempat. Tapi begitu dia ke Kapernaum, ke tempat hometown-nya, tempat dia dibesarkan, lihat, orang-orang jadi kecewa, lalu menolak Yesus. Kenapa? Karena, Yesus kan ini, kan Yesus anaknya Maria, Yesus anaknya Yusuf tukang kayu, saudara-saudaranya ada pada kita, bla 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 bla, ya kan? Nah, akibatnya apa? Yang rugi siapa? Ya orang Nazaret sendiri. Alkitab berita bahwa di Nazaret Yesus tidak buat banyak mujizat. Bukan karena Yesus tidak berkuasa, tapi ibarat saya itu kayak botol minum, itu nutup botolnya. Ya kan? Nah, walaupun botol itu kosong, tapi kalau tutupnya tertutup, mau diisi air sebanyak apapun, nggak akan bisa masuk. Oke, kalau begitu apa ini penutup-penutup yang mesti diwaspadai kalau gitu? Nah, kekecewaan, gitu. Kemudian saat kita melihat ketidaksempurnaan gereja maupun hamba Tuhan, gitu. Ayo coba kalau nggak percaya, saudara-saudara yang mengagumi sama satu hamba Tuhan sekarang, ngefans berat sama satu hamba Tuhan. Ayo, suatu saat hati kecewa. Mintalah izin tinggal 1 bulan bersama dia tiap hari. Oh, kelihatan dong nantinya ya. Iya kan? Iya. Di sini kita perlu kedewasaan. Iya. So berarti terlalu permukaan, artinya terlalu naif kalau kita ini. Oke lah, saya ngefans dengan seorang hamba Tuhan. Oke lah, saya sangat diberkati lah dengan dia, bahasa yang positifnya kayak gitu ya. Tapi saking ngefansnya, akhirnya dia mulai memberikan ruang matanya itu untuk hal-hal yang baik-baik saja gitu. Sementara ada hal yang nggak baik, akhirnya jadi kecewa kan. Nah, tapi begitu satu kali orang itu yang ngefans sama hamba Tuhan itu tiba-tiba dia dikecewakan. Coba lihat. Semua yang dilihat akhirnya jadi negatif. Oh betul, dia juga di garis depan yang menjadi hatersnya.
Iya, 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 iya. Nah, Oke, jadi oke. melekat sama sumber damai sejahtera itu, menurut saya, kita perlu bijaksana dan dewasa. Selain aktivitas, perlu aktivitas, ya kan? Ya, yes. Rajin beribadah, tapi esensi daripada ibadah itu jangan sampai hilang. Ibarat Apalagi gini loh, masa-masa, apalagi masa-masa ini, Pastor. Esensi ibadah ini kan akhirnya menjadi orang ini apa ya? Oh, saya tuh kalau ke gereja tuh bisa duduk fokus, saya bisa dengerin. Tapi kalau namanya online, ada banyak gangguan nih. Istri siliwar sana, siliwar sini, anak teriak sana, teriak sini. Saya nggak bisa fokus. Aduh, saya nggak bisa ibadah nih, nggak bisa ibadah. Akhirnya itu menjadi sebuah alasan untuk dia tidak menjadi dekat dengan sang sumber damai itu. ya, ya. Nah, jadi yang Yesus katakan kan tinggallah dalam aku, supaya kamu berbuah lebat. Ya, Nah, kata tinggal itu dalam Yohanes 15 dari kata Yunani meno. Meno ya. itu artinya adalah tinggal secara membandel. Tinggal secara membandel ini artinya gimana ya? Ibarat orang ngekos ke rumah seseorang atau bertamu tinggal di rumah seseorang. Terus kemudian orang itu disuruh pergi. Sudah waktunya harus keluar, tapi dia nggak mau keluar, dia bandel terus. Dia pokoknya apapun terjadi, dia tidak mau pergi, dia tetap mau stay di sana. Oh, makanya itu sampai ada sebuah kalimat, mungkin di kalimat pujian juga, apa ya, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan rohmu daripadaku, gitu ya. Seperti itu, artinya ngotot ya, apapun yang terjadi, Ngotot. pokoknya saya ini mau tetap mau tinggal sama lu, gitu ya. Itu arti kata tinggal lah, maka kita akan berbuah lebat. Iya, 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 iya. Termasuk buah adalah buah damai sejahtera kan. Iya, 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 iya. Nah persoalannya ada banyak orang Kristen terlalu manja. Kenapa itu manjanya? Ya asal kemauannya nggak dituruti, dia nggak mendapatkan apa yang dia harapkan, langsung kemudian caw, ya kan? Kecewa dan sebagainya. Doanya nggak dikabulkan, minta jodoh belum dapat jodoh, ya kan? Langsung marah sama Tuhan. Nah, di situ akhirnya kita kehilangan sebuah connection dengan sang sumber damai sejahtera. Iya, 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 iya. Dari yang awalnya terganggu, koneksinya, signalnya buruk, lama-lama putus. Iya. Ketika putus, ya sudah, kita nggak bisa menjadi agen pembawa damai itu tadi ya, karena kita udah terputus sih hubungannya dengan Nah, sumber itu. repotnya tangki mobil yang kosong dari bensin, ya mogok, ya kan? Nah, betul. Nah, rumah tangga yang sudah kering, sudah kosong daripada damai dari Yesus, ya isinya berantem melulu. Satu buka cek, satu buka cok, cek cok terus, ya kan? Iya, 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 iya. Satu buka cek, satu buka cok ya. Lama-lama jadi encok habis gitu. Iya kan? Itu persoalannya, gitu loh. Oke, oke. Nah, dalam rumah tangga, jadi ketika menghadapi sebuah perbedaan gitu, mungkin Pastor punya tips. Anda dalam rumah tangga sama istri kan pasti ada timbul perbedaan juga kan, dalam skop Nah, yang kecil itu kan. di sini perlu, menurut saya, rahasia kedua untuk seorang pembawa damai. Saya tertarik lagi, balik ya, dalam Matius 5 ayat 9, kan dalam bahasa Indonesianya bilang gini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, saya tertarik ketika saya baca ini ayat dalam satu terjemahan bahasa Inggris, The Message Bible. The Message Bible itu adalah bahasa sehari-hari yang cukup menarik. Ya, saya coba bacain gini ya. Dalam Matius 5 ayat 9 ini, The Message Bible bilang begini, you are blessed when you can show people how to cooperate instead to compete or fight. Ya, saya bacakan, saya terjemahkan Indonesia gini. Kamu akan diberkati saat kamu bisa menunjukkan bagaimana cara untuk bisa bekerja sama, corporate, bekerja sama dengan orang lain, bukannya sibuk bersaing maupun bertengkar. Oke. Nah, itu ayat dalam Matius 5 yang ke-9 itu ternyata menarik sekali. Jadi ternyata bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Yang pertama tadi, kita harus terus melekat kepada sang sumber damai. Yaitu, yang kedua,
ini kan bicara tentang membangun hubungan, relationship, corporate, ya, bagaimana kita membangun sebuah kerjasama. Nah, yang kedua, bijaksana membangun hubungan. Ya, bukan sibuk untuk bersaing dan bukan sibuk untuk bertengkar. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, kalau suami istri, orang tua anak, ya toh, bahkan mertua menantu yang sering disebut monster in law, ya kan? Ya toh. Betul. Wah, itu yang seru ya. Mungkin, nah, itu kan seru. Nah, jadi ternyata kita ini diajar Tuhan untuk bagaimana harus bijaksana membangun hubungan. Nah, seperti salah itu membangun hubungan yang bijaksana. Nah, salah satu cara beberapa sikap bijak membangun hubungan itu saya pelajari adalah salah satunya adalah menghargai dan memahami perbedaan. Ini yang lagi-lagi yang kita singgung dari awal tadi ya. Perbedaan itu selalu ada. Baik dalam pandangan, sikap, doktrin, bahkan. Iya, justru termasuk suami istri. Itu harus berbeda jenis kelamin. Oh iya, jangan sampai. Iya kan? Kan di situ mulai dilegalkan tuh di situ. Yang sesama jenis. Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Acong, iya kan? Iya. Kan? Bisa juga jenis Adam dan Hawa, ya, bukan Adam dan Acong, bukan juga Hawa dan siapa ya? Wawa. Wah, ini main kesana ya, seru ini. Iya. Nah, so jadi kita akan berbeda dengan jenis kelamin masing-masing. Terus dari jenis kelamin aja sudah beda, ya kan? Terus antara laki-laki dan wanita itu perbedaannya, satunya main perasaan, feeling, satunya kalau pria main logika, logik, ya kan? Itu udah beda. Terus beda pendidikan, beda latar belakang keluarga, terus paling penting beda karakter, temperamen dasarnya, ya kan? Yang satu warna merah, yang satu warna kuning, ibarat yang satunya kolerik, satunya sanguinis. Wah, di sini perlu bijaksana memahami perbedaan. Iya. Saya dengan istri banyak perbedaan. Contoh, saya kalau ngadepin apa-apa, saya selalu cari langsung langkah solusinya apa. Istri saya seorang melankolis, dia penganalisa. Ya kan? Nah, kalau kita nggak memahami dan tidak bijaksana menghadapi perbedaan, kita anggap bahwa, waduh, kita beda banget. Ternyata justru kita ini bukan itu sebagai bukti tidak cocokan, tapi saling melengkapi. Berbeda dalam banyak hal itu juga bukan menjadi alasan untuk kayaknya kita udah nggak bisa sama lagi deh. Kita nggak mungkin bersama-sama lagi gitu. Kok makin lama kok makin tajam ya perbedaannya antara kamu sama saya kan gitu ya. Nah, kita harus saling melengkapi. Nah, ibarat kayak sendok dan garpu. Iya, betul. Beda. Fungsinya beda. Fungsinya beda, tapi saling melengkapi. Betul. Iya kan? Nah, di situ kita harus menghargai dan memahami perbedaan. Ini paling penting dulu. Tuhan ciptakan pelangi saja warnanya beda-beda. Iya. Tuhan ciptakan jari kita aja semua, lihat, jenisnya beda-beda. Iya kan? Ya. Nah, yang sulit itu gini, kalau sampai orang memaksa, dia harus seperti saya. Dia harus sepandangan dengan saya. Bayangin si istri berpikir, aku harus bisa merubah suamiku seperti aku. Apa yang aku mau. Suaminya berpikir, aku bisa merubah istriku seperti yang aku mau. Buyar. Iya. Masing-masing ingin mengubah gitu ya. Ya ini jadi buyar. Tapi memang betul loh, seberapa banyak yang memang hari-hari ini tuh pernikahan jadi buyar loh, Pastor. Nah, karena tidak cukup bijaksana tadi. Saya akhirnya dengan istri dan juga kalau dalam pelayanan ada tim kami, semua cara pandang kami beda, karakternya beda. Tapi saya kalau mau sebagai pemimpin mau memutuskan apa-apa, ya toh, saya mau coba dengar pandangan-pandangan yang berbeda. Itu. Untuk apa? Untuk melengkapi saya.
bukan yang berbeda terus kita blok, dikeluarin nih, nggak boleh ikut nih meeting, nggak boleh nih ganggu nih troublemaker. Kita nanti jadi yes man dong habis gitu. Ya, Asal, tapi harus tetap saling menghormati lo ya. ya, Jangan kemudian saling mencaci maki dan sebagainya. Itu kan repot kalau seperti itu. Ya kan? ya, tetap dalam sebuah forum yang sehat lah untuk kita berdebat, bertukar pikiran kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Makanya ini contoh, ada orang yang ngajak saya tuh diskusi firman. Saya bersedia. Tapi kalau sudah ngajak berdebat, forget it, saya nggak mau. Ngapain? Capek. Kerasa ya pasti ya, mana yang ngajak tukar pikiran sama yang ngajak debat ini kerasa ya. Betul.